Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang paling penting, terutama terkait dengan daily politik atau politik sehari-hari, terutama saat kunjungan atau tur dan safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas. Kenapa? Di tengah aktivitas yang sudah dilalui oleh mantan Presiden sebelumnya, baik itu Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Megawati dan yang lainnya, itu relatif tidak terlalu aktif seperti Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo hari ini berupaya untuk melakukan tur dan safari politik kepada 38 provinsi di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menjaga eksistensi politik dari Presiden ke-7 dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto, itu Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat safari politik yang dilakukan sebagai ikhtiar konsolidasi sekaligus silaturahmi kepada entitas sosial, terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, para petani, dan entitas sosial ini. Kenapa kemudian menjadi pertanyaan, kenapa langkah awalnya dimulai di Provinsi Lampung? Pertama, secara populasi jumlah penduduk di Lampung ini relatif besar di luar Pulau Jawa. Kenapa besar? Karena kalau kita lihat misalnya datanya itu menunjukkan sebesar 9 juta, mungkin di bawah Sumatera Utara. Nah, jadi dalam konteks ini juga bukan hanya persoalan populasi yang dominan, melainkan juga karena Lampung ini menjadi basis pemilih loyal Presiden Joko Widodo. Hal ini terbukti ketika Presiden Joko Widodo maju di pemilu 2014 dan 2019, terutama di beberapa kabupaten kota relatif atau menguasai kabupaten kota tersebut, yaitu misalnya di Lampung Tengah, kemudian Mesuci, dan sejumlah kabupaten kota lainnya. Bahkan hal ini terekam ketika raihan suara yang diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Lampung. Bahkan tercatat secara historis, kalau teman-teman lihat database itu menunjukkan ternyata partai berlambang banteng ini di Provinsi Lampung menguasai beberapa dekade, terutama di 2004, kemudian bukan hanya 2004 ya, tapi 99, 2004, 2009, 2014, bahkan di 2019 kemarin. Tak hanya ketika putranya melenggang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, justru Provinsi Lampung juga memberikan sumbangsi sangat besar, bahkan tercatat sebesar 65,9% raihan suara yang diperoleh oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi dalam konteks ini kenapa ke Lampung? Karena tadi untuk menjaga eksistensi politik sekaligus juga berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari publik, terutama dari masyarakat Lampung. Dan sebetulnya bukan hanya ke Provinsi Lampung, tapi juga ke 37 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah politik untuk menjaga keberlanjutan atau kontinuitas dari keluarga politik Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya keberlanjutan secara politik, tidak ada kontinuitas politik dari Presiden Joko Widodo, maka Presiden Joko Widodo dan juga Mas Gibran ini tidak memiliki bargaining position yang tinggi terhadap para aktor-aktor politik lainnya. Atau mungkin ketika Mas Gibran memiliki cita-cita atau harapan untuk maju melenggang di pemilu 2029, tentu ini perlu dipersiapkan dari sedini mungkin. Kenapa? Karena saat pemilu 2014 dan 2019 kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi PDIP itu sebagai rumah dan juga keluarga bagi keluarga besar Presiden Joko Widodo. Tapi selepas memunculkan persoalan, permasalahan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP, akhirnya hubungan itu mengalami kerenggangan secara politik. Dan akhirnya kita tahu hari ini tidak ada keluarga Pak Jokowi yang menjadi anggota kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan kata lain, keluarga Pak Jokowi ini tidak memiliki kendaraan politik kalau misalnya Mas Gibran itu berupaya untuk maju lagi di pemilu 2029. Karena seorang filsuf seperti John Locke juga pernah bilang gini, teman-teman, kalau teman-teman mau berkuasa, maka salah satunya harus berada dalam entitas politik atau berada di dalam lingkungan partai politik. Kita lihat misalnya yang hari ini menjadi menteri, yang hari ini menjadi komisaris, maupun juga hal lain, itu bagian dari keluarga besar partai politik. Nah, bukan hanya itu teman-teman, kalau kita lihat juga ini sebagai langkah konsolidasi politik ya, di tengah riuh rendahnya maupun juga sapusi politik di Indonesia. Kedua, kalau kita lihat misalnya safari politik ini juga tidak bisa disebabkan ya, ataupun juga ada faktor penyebabnya gitu ya, kenapa kemudian Presiden Joko Widodo itu melakukan safari politik atau konsolidasi politik. Kalau saya lihat ya, pertama itu tadi untuk menjaga kontinuitas politik, yang kedua itu berupaya untuk dan tanda kutip mencoba melakukan perlawanan terhadap aktor-aktor politik yang mencoba mendelegitimasi keberadaan figur Presiden Jokowi dan juga keluarganya. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya tilik ke belakang itu banyak isu-isu yang bermunculan di ruang publik. Salah satunya adalah isu terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Nah, jadi dalam konteks ini tentu itu juga
juga memiliki implikasi secara politik, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat datanya, di mana ketika Presiden Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya itu trust publik masih relatif tinggi, bahkan di atas 70% atau 80% kurang lebih, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat misalnya survei opini yang berkembang di bulan April 2026 ini menunjukkan terjadi penurunan gitu. Nah, ini kan berarti ada implikasi politik dari kasus-kasus politik yang muncul di ruang-ruang publik itu. Nah, karena itu inilah yang kemudian menyebabkan Presiden Joko Widodo melakukan safari dan konsolidasi politik ke 38 provinsi di Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan Presiden Jokowi memang selalu menghadirkan wajah politik yang secara simbolik itu turut mempengaruhi legitimasi politiknya, teman-teman. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo itu populis, dekat dengan rakyat, dan seterusnya, teman-teman. Jadi modal-modal simbolik itu yang coba dikapitalisasi untuk menjaga kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo maupun juga kepada Wakil Presiden itu Mas Gibran Rakabuming Raka, teman-teman. Nah, karena apa? Karena hari ini tentu akan ada aktor-aktor politik yang berupaya untuk bisa mendampingi Presiden Prabowo jika Presiden Prabowo itu akan maju lagi di pemilu 2029. Kenapa? Ya sudah tentu siapa yang tidak mau mendampingi Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo itu sebagai incumbent atau sebagai petahana. Di dalam teori politik apapun, incumbent, petahana maupun juga petahana ya, itu memiliki kans politik yang sangat besar untuk bisa terpilih sebagai pemimpin politik. Teman-teman kan bisa lihat misalnya Presiden SBY juga memimpin 2 periode, Presiden Jokowi juga sama 2 periode, atau mungkin juga nanti Presiden Prabowo bisa 2 periode. Nah, itu kan tergantung kehendak rakyat nanti. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, tentu aktor-aktor politik itu berupaya untuk mengisi pos RI2 ya, atau sebagai calon wakil presiden dari Presiden Prabowo. Karena itu kita lihat kan tidak ada kelompok oposisi yang hari ini berada di garis publik atau berada dengan masyarakat. Kan tidak ada suatu yang ini ya. Rata-rata sebagian besar partai politik itu berduyun-duyun bergabung ke dalam koalisi pemerintahan ini, menghilangkan fungsi checks and balances, kontrol pengawasan terhadap roda pemerintahan yang berjalan. Kalau itu sudah terjadi, maka sangat sulit bagi masyarakat sipil untuk bisa menyampaikan aspirasinya secara komprehensif. Kenapa? Ya karena tidak ada instrumen yang utuh gitu ya untuk menyampaikan pesan itu kepada pemerintahan. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan Presiden Joko Widodo juga konsolidasi politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia. Kalau kita lihat misalnya Partai Solidaritas Indonesia itu sebagai salah satu partai yang hari ini dipimpin oleh putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep gitu. Nah, dalam konteks Lampung tadi kalau teman-teman lihat dan baca datanya itu menunjukkan bahwa ketika pemilu 2024 kemarin, terutama di Pileg di DPRD Lampung, itu kan total kursinya 85 kursi. Nah, itu tidak ada anggota dan kader Partai Solidaritas Indonesia yang terpilih gitu ya, yang terpilih menjadi anggota DPRD di Provinsi Lampung. Padahal yang saya sampaikan di awal, Provinsi Lampung ini menjadi salah satu provinsi basis Presiden Joko Widodo. Itu kan terbukti tadi di 2014 dan juga di 2019, bahkan di 2024 dengan terpilihnya Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran dengan raihan suara 65,9%. Nah, berarti kan tidak sebangun antara pilihan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo dengan Mas Gibran di pemilu 2024 dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa? Karena kemarin di pemilu 2024 yang lalu PSI itu tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Jadi kalau partai politik tidak lolos ambang batas 4%, maka dia tidak berada di lembaga parlemen. Nah, artinya dalam konteks ini mungkin berupaya untuk dihadirkan agar di pemilu, agar di kompetisi elektoral berikutnya, terutama di 2029 ini PSI mungkin bisa menduduki ataupun bisa merepresentasikan anggota dan kadernya di DPRD Lampung gitu. Nah, selain Lampung, kalau kita lihat trust publik kepada Presiden Jokowi juga sangat tinggi. Pemilih loyalnya adalah terutama di Nusa Tenggara Timur dan juga di mana? Di Jawa Barat, salah satu DPT terbesar juga di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi dalam konteks ini mungkin hal-hal ini yang akan dimanfaatkan atau dikapitalisasi untuk mendongkrak secara simbolik keberadaan figur Presiden Joko Widodo dan juga Mas Gibran, teman-teman. Ada salah satu filsuf sosiolog terutama Pere Bourdieu yang bilang gini, faktor simbolik juga menentukan faktor kehadiran legitimasi yang bisa diterima oleh aktor politik, teman-teman. Jadi dalam konteks ini kalau teman-teman lihat misalnya Pak Jokowi kan tidak menjabat lagi sebagai presiden karena sudah selesai periode kepemimpinan politiknya, tapi beliau selalu hadir di dalam forum-forum tertentu ataupun juga selalu mengeluarkan statement-statement politik, dan itu secara simbolik menunjukkan upaya untuk menjaga konsistensi politiknya agar kemudian dibicarakan oleh publik dan publik secara persepsi itu
tertanam pola pikirnya bahwa Presiden Joko Widodo adalah salah satu mantan presiden, kemudian memiliki putra yang hari ini mendampingi Presiden Prabowo dan sejenisnya. Karena itu Presiden Joko Widodo dan loyalisnya itu berupaya untuk mempertahankan kombinasi Prabowo dan juga Gibran dengan apa? Dengan mendukung kepemimpinan politiknya 2 periode gitu teman-teman, gitu ya. Ya karena tadi saya sampaikan ketika petahana incumbent maju lagi maka sangat kans politiknya sangat besar untuk bisa terpilih lagi. Tapi lagi-lagi tergantung dari pilihan publik ya nanti di pemilu 2029. Nah pada saat yang sama itu kan Pak Jokowi menggunakan simbol dari Partai Solidaritas Indonesia dari pakaian maupun juga topi dan lain sebagainya. Jadi ketika publik melihat Pak Jokowi dengan menggunakan identitas kepartaian PSI, maka ini diharapkan pemilih terutama di Provinsi Lampung dan juga di 37 provinsi lainnya itu mengenal bahwa hari ini Pak Jokowi bukan bagian dari PDIP lagi, melainkan bagian dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian sedang dibangun oleh Presiden Jokowi di tengah aktor-aktor politik lain yang berupaya untuk mendelegitimasi politik Presiden Jokowi dengan keluarga dengan isu-isu politik tertentu, teman-teman. Nah, jadi itulah yang kemudian menyebabkan Pak Jokowi melakukan tur politik kemana? Ke 38 provinsi di Indonesia. Nah, ini tentu kita tunggu saja nanti akan kemana lagi Presiden Joko Widodo itu akan berkunjung dan membangun konsolidasi politik dengan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentar.